Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kicau Mania. Sampai jumpa kembali di Rispa Kicau Medan Channel. Terima kasih telah setia dengan channel ini. Mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik, tapi insya Allah bermanfaat. Kali ini kita akan membahas satu bahasan eksklusif, kapan top form murai batu. Untuk itu kita perlu memahami sedikit tentang siklus performa murai batu. Kemudian apa-apa saja fase-fase yang ada di setiap siklus murai batu ini. Kemudian untuk apa? Ada beberapa poin manfaat yang mungkin bisa diperoleh. Yang pertama, bagi para pemain lapangan, setelah mengetahui siklus performa murai batu, ini akan menjadi dasar perawatan. Kemudian setelah memahami karakter murai batu berdasarkan siklus performanya, ini menjadi suatu indikator langkah perawatan apa yang harus diterapkan. Kemudian juga Kicau Mania bisa mengetahui pengaturan kapan murai siap dibawa ke lapangan atau ke gantangan dan kapan juga perlu diistirahatkan. Kemudian untuk para breeder murai batu, dengan mengetahui siklus performa, para peternak murai akan mengetahui kapan waktu terbaiknya untuk ditangkarkan, bagaimana melakukan perawatan untuk pasangan, untuk menjaga kualitas dan kuantitas trotolan yang dihasilkan. Baik sahabat Kicau Mania, kita masuk pembahasan siklus performa murai batu. Pembahasan ini dibantu oleh sebuah grafik hubungan antara waktu dengan tingkat performa murai batu yang dibagi menjadi 3, yaitu tingkat performa rendah, tingkat performa sedang, dan tingkat performa tinggi. Dan dari grafik ini kita bisa mengetahui bahwa murai termasuk salah satu jenis burung fighter karena tingkat performa tingginya jauh lebih lebar dibandingkan dengan yang sedang dan yang rendah. Grafik ini akan dikombinasikan dengan rentang waktu selama 1 tahun mulai dari Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian untuk grafik ini kami adopsi dari grafik yang dibuat oleh salah satu maestro murai batu berasal dari Singapura, yaitu Om David Zauza. Jadi Om David menyampaikan bahwa tingkat performa murai batu itu akan mengalami peningkatan sampai pada puncak grafiknya itu disebut dengan top formnya murai batu, dan terus kemudian akan menurun kembali seiring dengan berjalannya waktu. Dan untuk setiap jenis burung itu berbeda-beda, sekaligus di dalam satu jenis pun termasuk murai batu itu akan mengalami perbedaan top formnya, dimana ada yang murai misalkan mabungnya di bulan Januari, terus kemudian top formnya di awal Juli, tapi ada juga yang di awal Agustus ataupun mungkin juga baru top form di September. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tingkat performa murai batu berdasarkan grafik ini. Di tingkat performa rendah itu seiring dengan peningkatan dari Januari sampai dengan Maret, terus kemudian akan mengalami peningkatan kembali selama 1 bulan di tingkat performa sedang, dan terus kemudian sampai ke tingkat performa tinggi dan puncaknya itu adalah di awal Juli. Kemudian dia akan menurun kembali sesuai dengan seiring berjalannya dengan waktu. Selanjutnya Om David Zauza juga mengidentifikasi bahwa periode kontes itu dimulai pada awal April selama 6 bulan sampai dengan awal Oktober. Nah, disinilah Kicau Mania bisa memanfaatkan pada periode ini untuk murainya dibawa ke lapangan. Dan berdasarkan ini, kalau kita lihat dari tingkat performanya, ternyata bahwa murai bisa mulai dibawa ke lapangan pada tingkat performa sedang. Tentunya performa terbaik itu akan dicapai pada saat tingkat performa tinggi. Murai-murai juara berada pada area yang merah ini. Kemudian beliau juga menggambarkan periode breeding, di mana kita identifikasi rentang waktunya sebulan lebih lama dibandingkan dengan periode kontes. Disinilah para breeder bisa menggunakan periode ini untuk menangkarkan pasangan murai batunya. Selanjutnya berdasarkan fase siklus, di mana kita memasuki fase mabung yang dimulai misalkan untuk Januari sampai dengan Maret. Kemudian akan dilanjutkan dengan fase rekondisi
Nah, kembali lagi diingatkan bahwa sahabat Kicomania bisa saja murai kita itu mulai mabungnya bisa di Februari, bisa di Maret, atau bahkan mungkin ada yang di Desember juga sudah mulai. Nah, ini tinggal menyesuaikan saja dengan rentang waktu 1 bulan dengan pola grafik seperti yang digambarkan oleh Om David De Souza. Selanjutnya, setelah masa rekondisi, itu akan memasuki masa di mana bisa murai itu bagus untuk diternakan. Ini bisa menjadi indikator bagi para breeder untuk memanfaatkan pada fase ini, di mana walaupun tingkat performa rendah, ternyata di sini ada area yang berwarna pink, artinya bahwa murai masih tetap bisa diternakan, tetapi produktivitasnya akan rendah. Kemudian dia akan semakin baik pada saat di posisi tingkat performa sedang dan akan mencapai puncak tingkat produksi tertinggi, baik itu kualitas maupun kuantitas dari trotolan itu berada pada saat murai berada di performa yang tinggi. Selanjutnya, untuk para pemain di lapangan, area biru ini menjadi area periode kontes, di mana murai berada pada tingkat performa tinggi dan mencapai tingkat performa top formnya atau performa terbaiknya itu pada puncak grafik ini atau berada di awal Juli. Jadi berdasarkan grafik ini kita lihat bahwa top form terbaik itu berada di awal Mei sampai dengan akhir Agustus. Walaupun Om David menjelaskan bahwa periode kontes ini berada di mulai awal April sampai dengan awal September, jadi 6 bulan lamanya. Tetapi top form terbaiknya bisa kita peroleh berada di area selama 4 bulan ini. Ini penting bagi kita. Jadi sahabat Kicomania, kita perhatikan murai kita, bila beberapa bulan setelah mabung atau 3 bulan setelah mabung belum mencapai top form, berarti kita perlu bertanya, mungkin saja settingan yang kita terapkan itu belum sesuai. Nah, namun demikian, jangan putus asa, kita masih punya rentang waktu. Bisa saja top formnya itu berada di sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Nah, bila melewati masa ini tidak juga, berarti kita sudah bisa pastikan bahwa settingannya itu kurang tepat, sehingga kita perlu mencari settingan lagi. Kita lanjutkan lagi bahwa setelah mengalami periode kontes, kemudian mengalami penurunan, mulai akan memasuki masa ngedrop atau mulai mau mabung. Di sini murai sahabat Kicomania perlu diistirahatkan untuk menghindari kondisi yang ngedrop. Nah, itulah kira-kira pembahasan performa murai batu untuk konten ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi warning bagi sahabat Kicomania. Settingan yang kita terapkan apakah sudah cocok dengan performa yang diberikan oleh murai? Bila belum, ini mungkin bisa introspeksi pada diri kita bagaimana melakukan perubahan settingan agar sesuai dengan tingkat performa yang diberikan oleh murai itu sendiri. Pada konten selanjutnya kita akan membahas lebih jelas lagi bagaimana siklus performa itu kita kaitkan dengan karakter perilaku dari murai batu, bagaimana karakter dan perilaku ini dihubungkan dengan birahi, emosi, dan stamina sehingga bisa meramu ketiganya untuk menghasilkan murai batu dengan performa yang ditampilkan adalah top form atau performa terbaiknya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat. Salam Kicomania, ojo kendor. Jangan lupa subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.